Media sosial membingkainya menjadi panggung identitas berupa tubuh sehat, semangat produktif, dan gaya hidup modern. Berlari bukan sekadar olahraga, tapi ruang sosial baru, tempat kita belajar tentang kebersamaan, disiplin, dan empati. Pembangunan sejatinya bukan sekadar beton dan aspal, tapi bagaimana manusia menemukan ruang untuk bergerak bersama tanpa ada beda. Setiap pagi, kota ini terbangun oleh gerak langkah. Di antara gedung dan cahaya, manusia-manusia mulai menerobos membelah jalanan. Bukan hanya waktu, tapi juga makna. Dari sini, lahir budaya baru, running culture. Sebuah pergerakan sosial yang lahir dari keringat, solidaritas, dan gaya hidup. Oke, dengan Kak siapa sebelumnya? Kak Desi dan juga Kak Wike, Karina, Aku Joshua. Farid, Kak Farid. Kak Farid usia berapa? usia 26 tahun. Namanya Lano. Ano, Iya. usianya berapa Kak? 33. 38, 39, 39, Kak beda 29. 29. Sama. Sama dia 29. Nah, kira-kira kakaknya ini hobi lari atau gimana nih? Hobi aja sih kalau aku. Hobi. Aku ngebiasain diri aja sih. Ngebiasain diri nih. Oh, Kita sih nyobain semua cabur gitu sih. nyobain. Jadi yang lagi FOMO apa kita cobain ternyata keterusan awalnya. Kita terus Berawal dari suka olahraga. suka olahraga. Jadi kebutuhan untuk sehat. Lama-lama rutinitas jadi hobi. Oh, Hobi. hobi ya? Memang. Memang hobi. Udah berapa lama lari Kak? Udah berapa ya? 5 tahun tuh. 5 tahun ya. 5 lari ya? tahun. Ini ya sejak Covid ya berarti ya? Betul. Sejak Covid. Oke. Di dunia serba cepat, lari menjadi cara untuk merasa hidup. Setiap langkah direkam, setiap kilometer dibagikan. Media sosial membingkainya menjadi panggung identitas berupa tubuh sehat, semangat produktif, dan gaya hidup modern. Budaya adalah ruang perebutan makna. Dan di sini, lari menjadi bahasa baru kota. Kira-kira udah berapa lama lari Kak? Kalau aku belum sampai setahun, baru mungkin 8 bulanan. 8 bulanan Iya. ya? Kalau aku dari Desember tahun lalu sih. Desember tahun lalu. Berarti 11 ya. Iya. Ya 11 Oh. bulanan. Oh, oke. Udah berapa ya? 5 tahun tuh. 5 2 tahun. 2 tahunan. Oh, cukup lumayan lama ya Kak ya? Iya. Jadi ya sejak Covid ya berarti ya? Betul. Sejak Covid. Oke. Oh iya. Udah aku. Kenapa suka? Ya. Covid ya mulainya. Kita mulai Covid sudah mulai jalan sehat ya kan, lama-lama bersepeda, lama-lama lari. Kira-kira kakaknya ini lari ini buat apa? Buat kesehatan sih kalau aku biar kuat aja, nafasnya juga biar teratur gitu. Kalau aku sih buat basic exercise aja sih, buat kesehatan supaya di hari tua nanti otot-ototnya nggak lemes gitu ya. Oke. Berarti nggak yang FOMO gitu ya? Iya. Kak? Enggak dong. Pertama bentuk apresiasi kepada diri sendiri ya, karena udah sampai ada di titik ini. Terus aku dulu pernah overweight. Jadi aku kurus gara-gara lari. Jadi mau terima kasih lah kepada diri aku. Iya. Terus buat celebrate akhirnya lari. Buat sehat aja sih. Buat sehat aja ya. Iya, hobi lari ini kan juga bagus juga ya Mas ya. Oh, Lari menyatukan mereka yang berbeda. Muda atau tua, dekat atau jauh, pelan atau kencang, semua berbagi lintasan yang sama. Di jalanan itu, sekat sosial seakan runtuh. Ada yang berlari sendiri, ada yang berlari berkomunitas. Berlari
bukan sekadar olahraga, tapi ruang sosial baru, tempat kita belajar tentang kebersamaan, disiplin, dan empati. Kira-kira kakaknya ini join komunitas lari apa enggak? Komunitas kita nggak ada sih, cuman teman-teman circle pekerjaan aja. Circle Iya, pekerjaan aja ya? jadi pekerjaan kita, circle-nya ya itu yang lari teman-teman kerja aja, karena semuanya pengen sehat. Kira-kira ada jadwal buat larinya nggak kak? Iya, kalau hari Senin kita off, hari Selasa Rabu kita di Tor. Oh, Iya, di Tor. Rabunya kita di sini, Sabtu di sini sama Minggu. Iya. oh berarti ikut. Oh, oke. Iya, join. Apa komunitasnya namanya apa? Komunitas aku ada Tuban Runners. Tuban Runners. Tuban Runners di Tuban. Terus habis itu Dentistry Runners. Udah sih itu yang aktif sampai sekarang. Sama kalau Trail Runners di Batu Jubah. Namun di balik semangat itu, budaya lari tidak luput dari komodifikasi. Sepatu premium, jam pintar, jersey ratusan ribu, dan maraton semua menjadi simbol status. Industri memasarkan mimpi tentang tubuh ideal dan jiwa produktif. Lari tak lagi netral, ia kini menjadi komoditas ketika gaya hidup sehat dikendalikan oleh logika pasar. Jadi skill outfitnya kak, harganya berapa dan dari mana kak? Boleh skill outfitnya nggak kak? Boleh skill outfitnya kasih kak. Kebetulan ini diskon. Diskon, oke. Ini topinya diskon paling ya 500.000. Topi pakai Hoka. Harganya kena 600. Kacamata paling 600.000. Ini ada JT, jadi JT mungkin 1,5 1,5-an, kacamata 150-an. TWS-nya kak? Ini boots dulu sih ya 2 juta sekian. Disebutnya nggak ya? Oh, sebutin aja nggak apa. Harganya berapa? 100 ribu. Fit ini berapa ya? Di bawah 1 juta ya? Sepatu Hoka. Hoka kena berapa ya? 2, berapa gitu. Sama ini New Balance Rebel V5 ini 2,5. Iya. Sepatu ini adanya cuma di Jepang gitu. Belain beli di sana berapa ya? 3,5. Sepatu Takumi Sen 3 juta. Budaya lari membawa wajah ganda pembangunan. Di satu sisi, ia memperkuat solidaritas, membuka ruang publik baru, menumbuhkan kesadaran akan hidup sehat. Namun, ia juga memperlihatkan ketimpangan. Tak semua bisa berlari di kota yang penuh tuntutan gaya hidup. Tak semua bisa memenuhi standar identitas agar bisa disebut pelari. Pembangunan sejatinya bukan sekadar beton dan aspal, tapi bagaimana manusia menemukan ruang untuk bergerak bersama tanpa ada beda. Lari adalah cermin tentang siapa kita dan kemana kita menuju. Di setiap langkah ada semangat untuk berubah, untuk menjadi lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya kita semua sedang berlari mengejar versi terbaik dari diri dan kota kita.